Apa iman? Al-imanu qaulun wa amal. Wa yazidu wa yanqus. Apa arti yazid? Halo. Yazidu wa yanqus. Yazid wa yanqusu. Ma maknahu? Yazid wa yanqus. Lah itu Yazid. Pernah dengar Yazid? Ada nama teman Yazid. Wah, Yazid Jawas pernah dengar? Apa arti Yazid? Iman itu Yazid wa yanqus. Ma makna? Apa artinya tuh? Yazid itu bisa bertambah. Zadathum imana. Pernah dengar? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi iman itu bertambah. Iman itu bertambah iman itu. Kalau bertambah berarti ada berkurang. Betul? Dengan apa bertambah iman, Bung? Iman bisa bertambah dengan tok kopi. Enggak? Dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Bisa bertaat. Misalnya antum belajar ngaji aja. Diceramahi agama aja. Dalam enggak imannya nanti? Hah? Berarti enggak iman itu. Makan roti namanya itu kalau belajarnya makan roti isinya. Tapi kalau belajar agama, dibacakan ayat, diceritakan tentang akhirat, dahsyatnya neraka, nikmatnya surga, ya, pedihnya azab kubur bagi si durjana, ya, itu bikin ngeri dah, bikin takut dah. Kalau takut bertambah dah. Ingin taat aja kita lagi kan, ingin sholat, puasa sunnah, sedekah. Bertambah dengan belajar taat kepada Allah, ya. Jadi iman itu qaulun wa amal. Dengar ini, iman itu artinya perkataan dan ya. Beda dengan murji'ah. Tahu murji'ah? Ada kelompok dalam Islam itu, kelompok sempalan Islam, ya, namanya firqah murji'ah. Pahamnya gitu, iman itu hanya sekedar pengetahuan doang, sekedar nama aja, dan tidak ada pengaruh dengan perbuatan amal. Kalau ahlu sunnah dia lain, beda dengan murji'ah. Lain dengan murji'ah, ya kan? Dia meyakini iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Dengan apa tambah tadi? Mana dalil bertambahnya? Coba. Bertambah dengan dibacakan ayat Allah. Mendengar ayat Allah itu taat enggak? Taat. Surah apa dia? Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya yang dinamakan beriman dibatasi ini. Innama itu pembatasan. Hanya saja yang dikatakan iman mukminun itu seorang mukmin. Apa seorang mukmin itu, Bung? Semana dia? Bagaimana seorang mukmin itu? Iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Surat apa tuh? Surat Al-Anfal. Coba tengok Quran. Ada Injil enggak? Tengok Injil aja. Itu Quran. Itu iman kita. Ada di situ, baca lihat. Ya.
Itu bukti iman itu bertambah. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, itu baru tanda orang beriman. Ada tanda orang beriman itu 5 atau 6? Ada di situ tuh. Karena di situ dibilang oleh Allah innamal mu'minun. Yang dikatakan innama itu artinya pembatasan. Yang masuk iman mukmin itu, mukmin yang beriman itu ini. Itu arti innama. Dibatas, yang lain enggak. Oh, kalau begini dia berarti orang beriman ini. Kalau dia begini tapi tidak bertambah imannya berarti tidak iman ini. Jadi nama itu artinya untuk membatasi orang lain itu tidak masuk. Yang masuk itu yang 6 itu. Coba tengok ciri-ciri orang beriman. Berapa tuh? Pertama ciri orang beriman, iza tuliyat alaihim ayatu bukan. Apa pertama tadi? Iza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, itu beriman. Ada tak ente beriman bergetar hatinya? Berarti tidak beriman. Itu aja contohnya. Ada tak rasa-rasa aduh, perasaan ngeri sedap ya, perasaan agung takzim ya? Kalau ada itu beriman ya. Kalau cuman hambar ya, seperti air mentah hambar apa tuh? Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa, nggak nendang ya, istilahnya nggak nendang. Biasa aja pengaruh, nggak apa-apa. Allah itu biasa, Allah tiap hari disebut. Azan 5 kali sehari semalam, ya ada seruan Allahu Akbar biasa. Itu anehnya nggak apa-apa. Itu tanda orang nggak ngerti iman ini. Jadi iman itu apa? Qaulun wa amal, yazid wa yanqus. Perkataan dan perbuatan bisa bertambah, bisa berkurang. Dengan apa tambahnya tadi? Ketaat. Dengan apa berkurangnya? Wa yanqusu bil berkurang. Dengan apa berkurang? Dengan maksiat. Apa maksiat? Lawan taat, asa. Pernah dengar fa'asa fir'aunur rasul? Fa'asa fir'aunur rasula. Surah apa itu? Fir'aun itu asa dia. Fir'aun itu asa dan tagha dia. Tengok si Fir'aun, tengok munafik. Banyak maksiat sama Allah enggak? Banyak maksiatnya. Berkurang imannya, bertambah? Berkurang imannya tidak bertambah-tambah karena dia kafir, munafik, karena maksiat. Coba kalau taat seperti Abu Jahal, maksiat tidak pernah tambah pula. Abu Bakar bertambah, Umar bertambah. Begitu. Betul nggak iman itu bisa bertambah berkurang? Tengok sahabat sering sholat malam dia dengan ketaatan, bertambah imannya, yakin dia seyakin-yakinnya. Ya, khusyuk dia. Siapa orang khusyuk? Alladzina yazunnu annahum mulaqu wa annahum ila rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, masa iya? Kok lain bunyinya ya? Wa innaha lakabiratun, ya apa? Wa aqimis shalah. Apa awalnya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu wa annahum ila rabbihim. Nah itu kayaknya. Kok lain bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apa artinya tahu? Ya. Ya. Ya.
Wasta'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sangat berat. Nah, tengok aja kalau ada orang yang malas sholat itu munafik itu. Tanda-tanda orang munafik itu, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila dia mau mendirikan sholatnya dalam keadaan malas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak pernah mengingat Allah kecuali sedikit aja. Yura'unan nas yura. Dia sukanya ria, memperlihatkan amalan sholatnya kepada orang. Tengok aku udah sholat, aku ini orang beriman, hajiku udah 5 kali, umrahku sering-sering. Ingin dapat pujian, ingin dapat berbangga-bangga ya, prestisi sama manusia. Yura'u, memperlihatkan amalannya. Orang beriman itu tidak perlu, yang penting Allah aja sama dia. Kalau Allah sudah memuji, udahlah itu, tidak perlu pujianmu, tidak perlu pengakuanmu. Ya, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi baginya. Iman tadi bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi bicara iman tadi kan, kalau dalam surah apa tadi? Al-Anfal. Ciri-ciri orang beriman itu ada berapa sih tuh? Coba kamu tengok aja, kamu tengok. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, tuliyat alaihim ayatu, ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah dibacakan, bertambah iman. Nah, berarti iman itu bisa bertambah dengan cara apa? Ketaatan mendengarkan ayat Allah dibacakan, kemudian dia dengar, dibacakan tidak didengar ya sama aja. Dia mendengar, dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, diberikan peringatan dengan ayat fadzakir fa dalam surat Al-Qaf itu ada itu. Zakirul Quran. Wa zakir bil Quran may yakhafu wa'id. Nah, berilah peringatan orang, dibacakan ayat sama dia. Begitu pula salah satu nikmat Allah kepada manusia ini, diutusnya seorang nabi membacakan ayat-ayat Allah. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum ya. Surah Al-Jumu'ah Anda tahu juga? Lupa. Apa tadi? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiganya wa ala rabbihim. Ini cara ciri-ciri yang beriman ini. Tanda-tanda, ciri-ciri itu apa? Tanda-tanda, ciri-ciri. Tanda-tanda, ciri-ciri apa lagi? Apa sinonim lagi? Yang dikatakan orang beriman. Tanda-tandanya ini, ciri-cirinya ini. Apa lagi? Spesifik, apa namanya spesifik itu? Tanda-tandanya 3. Terus yang ke 5 cuman kalau di situ. Tapi bukan berarti 5. Ini yang dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 aja. Itu ayat 2 ya. Yang keempat, ciri-ciri orang beriman apa? Yang keempat apa tadi? Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata. 6 lagi. 6. Orang yang ciri yang keempat mendirikan sholat. Kalau nggak sholat nggak beriman itu, Bung. Apalagi membayar zakat. Kemudian sebagian dalam hartanya itu disedekahkan, diinfakkan, ya, diinfakkan untuk di jalan Allah, ya. Ini namanya ciri-ciri orang beriman 6 nampaknya situ ya. Yang dikatakan orang beriman bila disebut nama Allah bergetar. Yang kedua, apabila dibacakan ayat Allah bertambah iman. Yang ketiga, orang yang selalu bertawakal. Untuk apa tawakal ini, Bu? Ya? Tawakal berserah diri kepada Allah itu apa? Untuk apa? Dalam surat Al-Hadid ada ya? Coba kamu tengok Al-Hadid. Guna tawakal itu tengok.
misalnya ditimpa oleh musibah, kan biasanya pada saat-saat genting itu, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Ada apa saja yang menimpa dirimu, apa saja yang menimpa musibah di bumi ini, apapun musibah yang menimpa di bumi dan di dirimu juga, itu sudah dicatat di dalam kitab sebelum diciptakan kalian. Ya, yang demikian itu gampang bagi Allah. Supaya apa? Nih hikmah bertawakal yom. Likailah agar supaya musibah itu menimpa, walaupun menimpamu, kamu tidak berputus asa. Misalnya musibah kebakaran rumahmu, halo, atau tabrakan, meninggal orang tua. Kalau kita bertawakal, ini contoh nih Bu, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Wah, ini yakin dia. Seperti itu apa? Ayat berapa tuh, Lid? 22, 23 itu. Coba baca artinya. Baca ayatnya dulu. Ma asaba min musibatin fil ardi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin nabra'aha. Na'am. Inna zalika inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Naam. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tarjim ayatani. Setiap bencana yang menimpamu di bumi, yang menimpa di bumi dan yang menimpamu dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab. Semuanya sudah tertulis dalam kitab sebelum adanya kalian. Kitab Mahfuz, sebelum kalian diciptakan. Sebelum kami mewujudkan kalian. Ya, sebelum mewujudkan bumi dan kalian ya. 50.000 tahun sebelum diciptakan bumi dan langit itu sudah ditulis. Disuruh oleh Allah qalam untuk menulis seluruh takdir ya. Yang demikian itu gampang kata Allah. Supaya apa hikmahnya ini ditulis-tulis ini? Supaya orang yang kena musibah ini ini gunanya iman bertawakal tadi. Iman dan tawakal itu gunanya supaya kamu tidak putus asa. Kalau di bom misalnya kayak orang Palestina itu, kalau beriman dia itu biasa aja, dia ketawa aja orang Palestina itu. Di bom orang tuanya mati seluruhnya, adik-adiknya, ya rumahnya hancur, tinggal badannya itu pun cacat pula. Malah alhamdulillah rabbil alamin ni'mal wakil aja katanya hasbunallah wa ni'mal. Ini orang beriman yang tawakal. Gak nampak bekas-bekas kayak orang sebelah itu. Kalau dapat kematian anak dia misalnya disiksa oleh Sambo. Ya. Gimana dia? Gak seperti orang beriman. Orang beriman kita gak pernah dia seperti itu. Nggak apa deh? Nggak sobek-sobek baju, nggak guling-guling di tanah, nggak cakar-cakar muka, ya. Kenapa? Karena ayat 23 itu, ayat 22 tadi. Al-Hadid ayat 22, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kecuali sudah dicatat di sebuah kitab Lauh Mahfuz sebelum diwujudkan apa? Orang itu sebelum diwujudkan kentut ya. Nah. Yang demikian ini gampang bagi Allah. Ya, memberikan musibah, menentukan ini takdir ini akan terjadi tsunami misalnya tanggal
Tanggal berapa tsunami kemarin? Tanggal 26 Desember 2004 terjadi tsunami. Itu sudah ada di kitab itu. Sebelum terjadinya langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ada kolam yang diperintah Allah. Catat, uktub, mama aktubu. Wahai kolam, tulislah. Kemudian kolam menjawab, apa yang akan kutulis? Tulis semua kejadian-kejadian yang akan terjadi dari awal sampai akhir. Ditulis. Ya enggak? Ketawa-ketawa. Nah, ini dia. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allah yasir. Dimaklumkan ini sama ente supaya apa? Likailah, agar supaya supaya kalian ini tidak berputus asa terhadap apa yang luput. Kena musibah, terbakar, habis kecuali badan aja. Baju yang tinggal di badan tinggal, ya. Kuat enggak itu? Orang-orang kafir kuat? Enggak kuat dia. Pasti kena post power syndrome namanya. Post power kena mental dia. Dari serba ada menjadi hidup apa adanya. Ya, serba ada menjadi apa adanya. Apa namanya itu penyakitnya? Tidak kuat menerima kenyataan, Pak, kena mental. Post power syndrome. Istilahnya ada itu, cuma lupa. Ya. Sayangilah 3 macam manusia. Orang yang mulia jatuh hina, orang yang kaya raya menjadi miskin bangkrut. Kemudian orang yang ketiga apa lagi? Ada 3 itu. Yang 2 ambil tahu. Yang ketiga dilupakan setan. Ya. Demikian. Jadi ada iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu tidak cuma ngomong doang. Omdau tahu omdau? Omong doang? Enggak. Kalau ada omdau itu munafik. Munafik aja ada amalannya. Cuman yang enggak ada sama munafik apa? Keyakinan di dalam hatinya itu enggak ada. Kalau soal ucapan oke. Basah mulutnya. Ya Rasulullah, engkau memang betul-betul Rasulullah. Allah itu betul-betul Allah, ya. Sesembahan yang hak, ya. Ikutilah Muhammad ini, dia berkata benar, ya. Kemudian sholat juga di belakang Nabi ada. Cuman dia kafir dalam hati. Itulah si munafik. Nah, oke ya. Ciri-ciri orang beriman tadi 6. Kemudian orang yang bertawakal, guna orang bertawakal itu apa? Supaya tidak berputus asa terhadap apa yang menimpa, yang luput, yang hilang darinya. Kemudian tidak terlalu bangga-bangga kayak Korun. Kalau Korun, kalau tawakal dia, kalau meyakini semua itu datang dari Allah, tidak seperti itu dia. Ini hasil usahaku, ini karena kepandaianku, karena bisnisku, tidak. Pasti dia sandarkan kepada Allah, ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. 1/2 jam pas ya.